Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara, baru Indonesia, maju. Diberkatilah bangsa ini. Amin. Kita selalu memperkatakan berkat atas bangsa ini. Kita percaya, kita rindu hanya nama Tuhan yang ditinggikan atas bangsa ini. Maka sesuatu yang baik, sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa ini di masa mendatang. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar kabar baik. Dia datang bukan untuk menghakimi saudara, menghakimi saya, tapi dia datang untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Betapa kita bersyukur buat karya keselamatan yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Dia datang ke dalam dunia ini, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Korban yang tidak bercacat, tidak bercela, satu kali. Untuk selamanya. Semua dosamu sudah diampuni. Dia naik ke surga. Dia menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan saudara, guna kepentingan saya. Mewakili saudara, mewakili saya. Itu sebabnya kalau Allah melihat saudara hari ini, dia melihat saudara sama seperti dia melihat Yesus. Tidak bercacat, tidak bercelah. Kenapa? Karena Allah menempatkan saudara di dalam Yesus. Amin. Dan dia akan datang kembali. Seberapa banyak di antara saudara yang menantikan Tuhan datang kembali? Dia akan datang kembali tanpa menanggung dosa. Koris hamartia. Tidak lagi berperkara dengan dosamu. Kenapa? Dosamu sudah selesai. Amin. Dia datang kembali untuk menganugerahkan, memberikan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi keselamatan buat saudara, buat saya orang percaya adalah kepastian. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu pasti diselamatkan. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat isi hatinya Tuhan tentang keselamatan. Saya ajak saudara untuk melihat isi hatinya Tuhan tentang keselamatan. Apakah Tuhan hanya mau saudara selamat? Apakah Tuhan hanya mau saudara yang selamat? Kita lihat isi hatinya Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Semalam sebelum Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, Allah memerintahkan kepada Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka merayakan Paskah. Masing-masing keluarga mengambil satu domba. Dombanya disembelih, dagingnya mereka makan, darahnya mereka oles. Pada ambang atas, tiang pintu kiri kanan, darahnya dioles bukan di dalam rumah, untuk dilihat oleh orang-orang Israel yang sedang makan daging anak domba, tidak. Tapi darahnya dioleskan pada ambang atas, tiang pintu kiri kanan di luar rumah. Bukan untuk dilihat oleh orang Israel, tapi untuk dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada tiap-tiap rumah di mana kamu tinggal apabila aku melihat darah. Darahnya dioles di luar untuk dilihat Allah. Apabila aku melihat darah, aku akan lewat daripada kamu. Passover. Paskah. Aku akan lewat daripada kamu. Sehingga tulah kemusnahan tidak ada di tengah-tengah kamu. Betapa luar biasa darah. Itu sebabnya betapa luar biasa salib Yesus. Kenapa? Karena di atas kayu salib darah tercurah. Dan minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat Allah sudah menetapkan darah. Apa ketetapan Allah tentang darah? Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Semalam sebelum Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, ada darah yang tertumpah. Darah anak domba. Darah anak domba di sini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Ada darah yang tertumpah. Artinya apa? Ada pengampunan. Dan darahnya dioleskan pada rumah di mana kamu tinggal. Ambang atas, tiang pintu kiri kanan. Seperti kamu membuat tanda salib. Semuanya berbicara tentang Yesus. Amin.
Apabila aku melihat darah, aku akan lewat daripada kamu. Sehingga tulah kemusnahan tidak ada di tengah-tengah kamu. Apa artinya darah daripada ambang atas tiang pintu kiri kanan? Artinya, sudah ada seseorang yang mati menggantikan semua orang yang ada dalam rumah itu. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena ada penumpahan darah, artinya ada pengampunan. Itu sebabnya, upah dosa yang namanya maut tidak pernah terjadi atas seluruh orang yang ada dalam rumah itu. Karena sudah ada pengampunan dosa. Amin. Dan ingat baik-baik, kenapa Allah lewat ketika Allah melihat darah? Karena darah berbicara. Ada suara di dalam darah. Ingat baik-baik, waktu Kain membunuh Habil, darah Habil berteriak kepada Allah dari tanah. Allah datang kepada Kain. Kain, di mana adikmu? Kain menjawab, memangnya aku penjaga adikku? Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Dan Ibrani mengatakan, darah Yesus berbicara, bersuara, berteriak lebih baik daripada darah Habil. Kalau darah Habil berteriak, balaskan dendam, kutuk orang yang membunuh saya, hukum orang yang membunuh saya. Tapi darah Yesus berteriak, berbicara lebih baik daripada darah Habil. Darah Yesus berbicara forgiveness, mercy, protection. Pengampunan, belas kasihan, kasih karunia, perlindungan. Itu sebabnya waktu Allah melewati rumah bangsa Israel yang ada darahnya. Allah berkata, darah ini menjadi tanda bagimu pada tiap-tiap rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah, darah berbicara, forgiveness, mercy, protection. Aku akan lewat daripada kamu. Ini berbicara tentang perlindungan. Amin. Sehingga tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dunia semakin lama semakin gelap. Ada begitu banyak tulah. Salah satunya adalah tulah penyakit. Tapi saudara bisa berdoa untuk dirimu dan untuk keluargamu. Supaya darah Yesus, memang darah Yesus yang utama menyelamatkan kamu, tapi darah Yesus bisa memproteksi kamu. Dan seluruh isi keluargamu. Amin. Ayat yang ke-14. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk seekor anak domba, artinya apa? Apakah dombanya kurang untuk satu keluarga? Atau dombanya berlebih untuk satu keluarga? Dombanya berlebih untuk satu keluarga. Jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Jadi ingat baik-baik, anak dombanya tidak pernah dikatakan terlalu kecil untuk sebuah keluarga. Anak dombanya selalu lebih besar. Ketersediaan, provision yang Tuhan berikan sama saudara sama saya, itu selalu lebih besar dari apa yang kamu butuhkan. Kasih karunia selalu lebih besar daripada dosamu. Jadi tiap rumah tangga mengambil seekor anak domba. Saudara bisa lihat isi hatinya Tuhan tentang keselamatan. Tuhan tidak hanya mau hanya saudara sendiri yang diselamatkan. Dia mau seluruh keluargamu diselamatkan. Amin. Bahkan lebih daripada itu, tetanggamu juga. Orang-orang di sekitarmu, Tuhan mau mereka semua diselamatkan. Amin. Kalau saudara lihat kisah pasal 16, waktu Paulus dan Silas ada dalam penjara, mereka menaikkan pujian. Apa yang terjadi waktu mereka menaikkan pujian bagi Tuhan? Sendi penjara goyah, pintu terbuka, belenggu mereka terlepas. Dan waktu kepala penjara melihat kejadian ini, dia mau bunuh diri karena dia mengira semua tahanan lepas. Tapi Paulus berkata, jangan menyalahkan dirimu, kami semua ada di sini. Selanjutnya apa yang terjadi? Kisah 16 ayat 30 ayat 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu.
Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kemudian Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan, bukan hanya engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu. Saudara kembali bisa melihat isi hatinya Tuhan tentang keselamatan. Tuhan tidak hanya mau saudara ya yang diselamatkan, tapi dia mau seluruh keluargamu diselamatkan. Ini isi hatinya Tuhan. Bagaimana dengan isi hatinya saudara? Tuhan mau bukan hanya kamu yang diselamatkan. Tuhan mau seluruh isi keluargamu diselamatkan. Kalau saudara baca kisah tentang Rahab, dalam Yosua pasal 2, kita lihat kisah tentang Rahab. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku, yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Rahab, dia percaya kepada Allah bangsa Israel. Dan dia demonstrasikan imannya dengan berkata begini, kamu akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Dan bahwa engkau akan menyelamatkan nyawa kami. Perhatikan baik-baik, engkau akan menyelamatkan nyawa kami. Rahab, dia tidak mau hanya nyawanya diselamatkan. Tapi Rahab, dia mau seluruh keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, orang-orang yang ada dalam rumahnya. Rahab mau mereka juga diselamatkan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau hanya saudara diselamatkan? Ini isi hatinya Tuhan tentang keselamatan. Tuhan tidak hanya mau kamu diselamatkan, tapi Tuhan mau seluruh keluargamu diselamatkan. Ayat 14 sampai 18. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Dengan kata lain, kedua pengintai ini berkata kepada Rahab, apabila kami masuk menghukum negeri ini, pastikan engkau, ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, beserta dengan orang-orang yang ada dalam rumahmu, pastikan mereka ada di dalam rumah yang ada tali dari benang kirmisi. Benang kirmisi berwarna apa? Merah. Ini berbicara tentang apa? Darah Yesus. Sama seperti semalam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, oleskan darah pada ambang atas tiang pintu kiri kanan. Ini berbicara tentang darah Yesus. Demikian juga waktu pengintai ini mau pergi, sebelum dia pergi dia berkata kepada Rahab, pastikan engkau bersama seluruh keluargamu dan orang-orang yang ada bersama denganmu ada dalam rumah yang ada tali dari benang kirmisi berwarna merah. Ini berbicara tentang darah Yesus. Darah Yesus bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi darah Yesus memproteksi saudara. Amin. Bagaimana caranya darah Yesus memproteksi saudara? Berdoa. Berdoa untuk keluargamu, maka darah Yesus memproteksi keluargamu. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka menyerang Yeriko, waktu mereka datang, tidak ada satupun senjata yang diarahkan kepada Yeriko. Tidak ada.
Mereka hanya mengelilingi Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Setelah 7 kali Yosua berkata, bersoraklah. Sebab Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepada kita. Negeri ini telah dikhususkan Tuhan untuk ditumpas. Hanya Rahab dibiarkan hidup. Rahab bersama dengan orang-orang yang ada dalam rumahnya. Saudara tahu apa yang terjadi waktu mereka bersorak? Tembok Yeriko rubuh. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke Yeriko sekarang, saudara hanya melihat reruntuhan. Tetapi Alkitab berkata, waktu temboknya runtuh, ada satu bagian tembok yang tidak runtuh. Kenapa? Karena di atasnya ada rumah Rahab. Yang ada tali dari benang kirmisi, darah Yesus. Waktu terjadi goncangan, tembok yang atasnya ada rumah Rahab tidak tergoncang. Saya mau kasih tahu sama saudara, dunia semakin lama semakin gelap, akan ada banyak goncangan terjadi di mana-mana. Tapi kalau saudara bangun segala sesuatunya, keluargamu, bisnismu, usahamu, relationship, apapun yang kamu bangun di atas dasar Yesus. Sekalipun terjadi goncangan, kamu tidak pernah tergoncang. 1.000 boleh orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, semua tidak akan pernah menimpa kamu. Kenapa? Karena saudara menjadikan Yesus sebagai tempat perlindunganmu, tempat perteduhanmu. Dia memerintahkan malaikatnya menjaga kamu di segala jalanmu. Amin. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, malapetaka tidak akan mendekat kepada rumahmu. Amin. Kamu tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, pertanyaan saya, apa yang Yosua dan orang-orangnya lakukan terhadap Rahab dan keluarganya setelah mereka mengalahkan Yeriko? Perhatikan baik-baik. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bisa lihat kembali isi hatinya Tuhan? Tuhan tidak hanya mau Rahab diselamatkan, tapi keluarganya. Dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Apa yang Yosua dan orang lain lakukan terhadap Rahab dan seluruh keluarganya? Mereka membiarkan Rahab dan semua orang yang bersama-sama dengan Rahab tinggal di tengah-tengah mereka. Sekarang mereka tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Ingat baik-baik, Rahab orang yang memiliki latar belakang yang tidak mengenal Allah bangsa Israel. Kalau dia tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, artinya dia harus belajar bagaimana caranya hidup seperti orang-orang Israel. Dia harus belajar bagaimana caranya hidup menurut Allahnya bangsa Israel. Dia harus belajar bagaimana caranya menyembah Allah bangsa Israel. Dia harus belajar bagaimana caranya mempersembahkan korban kepada Allah bangsa Israel. Dia harus belajar. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya buat saudara. Tuhan tidak hanya mau saudara dan keluargamu hanya selamat. Tapi setelah saudara diselamatkan, Tuhan mau saudara dan keluargamu belajar mengenal Dia lebih lagi. Sekali lagi saya ulangi. Waktu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara, menyelamatkan saudara. Tuhan tidak hanya mau saudara dan sisi rumahmu hanya selamat. Tapi Dia mau saudara dan seisi rumahmu belajar mengenal Dia lebih lagi. Belajar mengenal Dia lagi. Kamu, keluargamu, orang tuamu, ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, anak-anakmu. Tuhan rindu, bukan hanya selamat. Tapi Tuhan rindu semua orang dalam keluargamu untuk belajar mengenal Dia lebih lagi. Ini penting. Kalau saudara pernah ingat
Semalam sebelum Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, Allah terlebih dahulu memberikan berbagai macam tulah. Lalat, pikat, nyamuk, katak, gelap gulita. Betul? Untuk apa? Supaya Firaun membebaskan bangsa Israel. Tetapi sesungguhnya Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan ketika tulahnya semakin berat, Firaun mencoba menawarkan kompromi. Menawarkan kompromi. Tapi sesungguhnya Firaun nggak pernah mau melepaskan bangsa Israel. Ini merupakan gambaran tentang kehidupan saudara, kehidupan saya. Dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Iblis menawarkan kompromi sama saudara. Dan salah satunya adalah tentang keluargamu. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Jadi setelah sekian tulah yang Tuhan berikan kepada Firaun, akhirnya Firaun mulai melunak. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah mau melepaskan bangsa Israel. Dan dia menawarkan kompromi. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu." Kemudian dia tanya, siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Kemudian Musa berkata, "Kami hendak pergi dengan orang yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, kambing domba, lembu sapi kami, sebab kami harus merayakan perayaan bagi Tuhan." Kemudian Firaun berkata begini, ayat berikutnya, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku mengizinkan kamu pergi. Lihat, jahat maksud kamu." Nggak boleh begitu. Nggak boleh semuanya pergi. Kamu boleh pergi, tapi nggak semua. Hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu nggak boleh pergi. Hanya laki-laki. Anakmu yang lain tinggal di Mesir. Ini merupakan satu kejanggalan. Ini janggal sekali. Orang tua di Kanaan, anak-anak di Mesir. Janggal. Dan saudara harus menyadari hal ini. Merupakan satu kejanggalan. Saudara orang tua ada di gereja, anakmu tinggal di rumah. Ini kompromi yang iblis tawarkan. Kamu mau ke gereja? Silakan ke gereja. Dari pagi sampai malam, silakan. Tapi anakmu tinggal di rumah. Kenapa semua diam? Ini kompromi yang iblis tawarkan. Hati-hati. Ini menggambarkan kehidupan saudara, kehidupan saya. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan tidak hanya mau kamu dan keluargamu selamat. Lebih daripada itu, Tuhan mau kamu dan seluruh isi keluargamu, anakmu, siapapun yang ada dalam rumahmu, belajar mengenal dia lebih lagi. Itu sebabnya merupakan satu kejanggalan. Orang tua di gereja melayani, anak tinggal di rumah. Saya mau kasih tahu sama semua orang tua di tempat ini. Anak-anakmu yang sesungguhnya adalah bukan tampak luarnya. Itu bukan anak-anakmu yang sesungguhnya. Itu sebabnya jangan hanya peduli sama apa yang mereka makan secara jasmani. Jangan merasa bangga kalau anakmu udah bertumbuh besar, sekarang tingginya udah 170, udah cantik, udah ganteng. No, itu bukan mereka yang sesungguhnya. Anak-anakmu yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam mereka. Pikiran mereka, jiwa mereka, roh mereka. Itu mereka yang sesungguhnya. Itu sebabnya jangan hanya peduli sama apa yang mereka makan secara jasmani, tapi kamu harus peduli sama apa yang mereka makan secara rohani.
Apakah saudara peduli selama ini sama apa yang mereka baca, mereka dengar, mereka tonton? Apakah selama ini saudara berdoa untuk anak-anakmu? Apakah selama ini saudara sharing firman Tuhan sama anak-anakmu? Apakah selama ini saudara ajak anakmu ke gereja? Orang tuamu ke gereja? Supaya mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan seperti apa yang kamu rasakan? Apakah saudara mau mereka semua selamat? Hanya selamat? That's it? Tanpa memiliki kerinduan mereka mengenal Tuhan lebih lagi? Kenapa semuanya diam? Saya nggak lagi marahin saudara loh. Saya hanya membuka matamu untuk melihat iblis menawarkan kompromi sama saudara. Mungkin saudara berkata, ya Pak, anak saya udah besar Pak. Kalau saja saya dengar firman ini dulu jauh-jauh hari, tapi sekarang kayaknya udah terlambat Pak. Anak saya sudah 20 tahun, dia sudah ambil keputusan. Enggak ada yang terlambat. Enggak mungkin Pak, anak saya sudah mengambil keputusan. Dan enggak mungkin dia kembali lagi. Tidak ada, buat kamu enggak mungkin, buat Tuhan enggak ada yang enggak mungkin. Buat kamu mustahil, tapi buat Tuhan enggak ada yang mustahil. Yesaya pasal 49. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu atau anggota keluargamu yang lain sudah mengambil jalannya sendiri, mengambil keputusan sendiri. Mungkin mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak mau balik lagi ke gereja. Atau mungkin beberapa anggota keluargamu, iblis berkata, dia sudah menjadi jarahan saya. Mungkin buat saudara mengatakan, dia nggak mungkin kembali Pak. Mungkin mereka sudah mengambil jalan sendiri, menolak Tuhan, memberontak sama Tuhan. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Tuhan berkata begini, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab Tuhan berkata begini, aku yang akan melawan orang yang melawan kamu. Dan aku sendiri, siapa? Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi mulai hari ini, perhatikan baik-baik. Jangan terima kompromi dari si jahat. Jangan. Ini kompromi loh, kamu gak sadar, ini kompromi. Dia menawarkan kompromi, dia gak mau seluruh keluargamu mengenal Tuhan. Dia gak mau, dia kompromi, dia tawarin. Kamu gak apa-apa ke gereja. Gak apa-apa kamu melayani aja. Dari pagi sampai malam gak apa-apa. Kalau perlu gak usah pulang, melayani terus. Gak apa-apa. Tapi anak lu tinggal di rumah. Kamu gak pernah tahu apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Apakah kamu peduli selama ini? Ini kompromi yang iblis tawarkan sama saudara. Ini kompromi yang iblis tawarkan. Udah gak usah ajak anak ke gereja, anakmu masih kecil. Gak ngerti dia kasih karunia, gak ngerti dia. Gak ngerti memuji menyembah Tuhan, gak ngerti. Udah, biarin aja anakmu di rumah aja. Gereja banyak anak-anak yang pilek, batuk, nanti anakmu ketularan batuk, pilek. Jangan, di rumah aja, di rumah. Kompromi yang iblis tawarkan. Udah jangan paksa anakmu ke gereja, jangan paksa orang tuamu ke gereja, nanti mereka membenci loh, nanti mereka malah gak mau ke gereja loh, mereka benci loh. Sekarang mereka sudah membenci Tuhan. Kenapa? Karena kamu gak pernah ajak ke gereja. Kamu tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu Tuhan yang baik. Jangan terima kompromi dari si jahat. Saya ngerti ayat ini, itu sebabnya saya begitu banyak investasi buat gereja anak di sana. Kalau saudara lihat luas gereja ini dengan gereja anak itu sama. Sewanya lebih mahal mereka daripada gereja, daripada ruangan di sini. Grace Army tidak pakai ruangan yang kecil, pakai ruangan ini juga. Jadi saya tidak pernah sampaikan anak-anak kecil, pakai ruangan yang sederhana aja. Enggak. Saya tahu firman ini. Saya nggak mau kompromi sama iblis. Ajak anakmu datang ke gereja. Amin. Puji Tuhan untuk kakak-kakak di Charis Kids, di Grace Army. Yang begitu memiliki hati untuk anak-anakmu.
Ajak mereka datang, biar mereka bisa melihat kebaikan Tuhan. Mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diubahkan. Dan mereka tidak akan pernah mau kembali kepada dunia ini. Amin. Jadi inilah isi hatinya Tuhan tentang keselamatan. Dia tidak hanya mau kamu dan keluargamu diselamatkan. Tapi dia mau kamu dan keluargamu mengenal dia lebih lagi. Amin. Dan saya berdoa, darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Bukan hanya menyelamatkan kamu dan seluruh isi keluargamu. Dan saya berdoa supaya mereka bisa mengenal Yesus lebih lagi. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi miliki kerinduan. Ini isi hatinya Tuhan. Dan saya berdoa supaya Tuhan menaruh isi hatinya tentang keselamatan dalam hatimu. Amin. Jangan hanya mau sekedar selamat. That's it. Jangan. Tapi miliki hati. Ajak keluargamu, ajak anakmu, ajak orang tuamu, ajak tetanggamu. Datang ke gereja. Biar mereka melihat, merasakan betapa baiknya Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika anak-anakmu merasakan betapa baiknya Tuhan, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diubahkan. Masih kecil Pak, enggak ada istilah terlalu kecil. Tuhan berkata, jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Enggak ada istilah terlalu kecil. Enggak ada istilah terlalu dini untuk mendengar firman kasih karunia. Enggak ada istilah terlalu dini untuk membawa anak-anakmu datang kepada Tuhan Yesus. Enggak ada. Tidak ada. Jangan terima kompromi. Udah jangan diajak, anakmu masih kecil. Nanti sakit loh. Nggak diajak juga, batuk juga. Panas juga. Datang ke gereja. Dengar firman Tuhan. Dengar kebaikan Tuhan. Sejak dini. Karena ini isi hatinya Tuhan. Aku mau. Bukan hanya kamu selamat. Tapi aku mau, ketika Rahab tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, dia harus belajar bagaimana caranya hidup menurut Allah bangsa Israel, bagaimana caranya menyembah, bagaimana caranya mempersembahkan korban. Dia harus belajar. Demikian juga dengan saudara. Saudara sudah diselamatkan. Tuhan tidak mau saudara hanya selamat. Tapi Tuhan rindu kamu bersama keluargamu mengenal dia lebih lagi. Belajar mengenal dia lebih lagi. Dan saya berdoa, darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil. Bukan hanya menyelamatkan kamu, tapi memproteksi kamu. Dunia akan tergoncang, terjadi goncangan di mana-mana. Tapi selama kamu membangun segala sesuatunya di atas dasar Yesus. 1.000 boleh rebah di sisimu, 10.000 boleh rebah di sebelah kananmu. Semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Tetapi lebih daripada itu, hari ini kami mengerti isi hatimu tentang keselamatan. Engkau bukan hanya mau kami dan keluarga kami diselamatkan. Tapi Engkau mau supaya kami bersama seluruh keluarga kami mengenal Engkau lebih lagi. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat semua berkat yang telah Engkau berikan kepada gereja ini. Sehingga kami bisa mempunyai gereja anak. Kami bisa mempunyai pelayanan anak-anak muda di tempat ini. Karena itulah isi hatimu Tuhan. Engkau tidak hanya mau mereka yang ada di sini diselamatkan. Tapi Engkau mau anak-anak mereka. Semuanya juga diselamatkan. Betapa kami bersyukur buat kakak-kakak di Charis Kids, di Grace Army yang telah Engkau berikan kepada kami di gereja ini Tuhan. Betapa gereja ini diberkati memiliki mereka yang memiliki hati untuk anak-anak mereka di tempat ini Tuhan. Sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, ketika anak-anak mereka datang, mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mereka bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka merasakan kebaikan Tuhan, hidup anak-anak mereka akan diubahkan. Dan mereka tidak pernah mau kembali lagi kepada dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, darah Yesus yang berbicara lebih baik daripada darah Habil hari ini. Bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi akan memproteksi anak-anakmu dari dunia yang semakin lama semakin gelap.
Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.